Nah, harapannya dengan adanya rekaman ini nanti teman-teman yang belum masuk bisa lihat juga sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik juga. Nah, fokus kita pagi ini adalah tentang writing itu sendiri. Writing bagian satu. Sebelum mempelajari semua teori tentang writing, saya akan menjelaskan band descriptor-nya dulu. Jadi ini adalah acuan atau apa ya kalau salahnya kurikulum ya, enggak kurikulum ya. Jadi kayak acuan bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan skor tinggi karena mayoritas dalam writing itu masih banyak yang menilainya secara manual. Secara manual itu dilihat dari sudut pandang examinernya juga. Nah, kita nggak bisa selalu mengikuti kiblatnya salah satu pihak, tapi setidaknya banyak referensi buku yang menunjukkan ciri-ciri untuk mendapatkan skor yang baik atau minimal di bawah, bukan di bawah ya, di atas 6,5. Nah, di sini saya punya gambaran mulai dari skor 6, 7, 8, 9. Kenapa saya nggak milih atau nggak memunculkan yang di bawah 5? Teman-teman harus punya standar sekitar 7, 8, 9. Jadi turun-turunnya nanti sekitar 6,5 atau 7 saja. Nah, kalau nanti teman-teman baca semuanya dan tetap menulis secara flow atau natural, itu jadi permasalahan juga karena kadang beberapa teman-teman yang belajar itu tidak mengetahui dia itu berada di posisi mana. Makanya saya akan jelaskan contoh dari band 8 ataupun 9. Di sini yang akan kita bahas adalah task achievement dari band 8 dulu. Covers all requirements of the task sufficiently, presents, highlight, and illustrate key features, bullet points, and clearly appropriately. Jadi di sini task achievement-nya adalah yang pertama, teman-teman harus tahu mana yang penting. Writing part 1 itu kebanyakan membahas tentang data, walaupun ada beberapa nanti yang membahas tentang diagram ataupun mapping. Tapi intinya tetap, teman-teman harus tahu poinnya. Intinya apa? Tidak semua variabel itu dijelaskan. Tidak semua poin itu harus dijelaskan. Tapi bisa di-cover secara menyeluruh dengan memilih beberapa hal penting. Setelah itu sisa variabel yang kira-kira kita anggap tidak penting itu dijelaskan secara sederhana. Jadi yang paling penting dijelaskan secara detail. Nah, itu pemilihan poin itu masuk kategori task achievement. Masih banyak teman-teman yang ditulis semuanya, variabelnya ditulis semuanya. Nah, itu akhirnya nanti kehilangan detailnya kita. Kalau udah kehilangan detail, kita nggak bisa sebenarnya menyentuh task achievement. Jadi seadanya ditulis gitu ya. Adanya 5 variabel, ditulis 5 variabel, penjelasannya detail semuanya. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Kita dituntut untuk menilai mana yang penting, mana yang unik, mana yang pembaca perlu ketahui. Terus bagian mana yang sebenarnya ini pembaca tidak perlu ketahui, tapi kita perlu sampaikan. Jadi sampaikan saja secara sederhana. Ini ya, pemilihan tentang uniqueness dulu. Yang kedua adalah coherent and cohesion. Sequences information and ideas logically. Manage all aspects of cohesion well, uses paragraphing sufficiently and appropriately. Coherence and cohesion ini berkaitan dengan penulisan paragraf dan juga organisasi ide. Nah, kalau teman-teman belajar reading kemarin masih ingat organisasi ide itu hubungan antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu nyambung nggak? Gitu. Itu sama poin inti judul itu nyambung nggak? Dan kalau sudah pun nyambung, apakah nyambungnya itu berdasarkan asumsi teman-teman pribadi, perasaannya sendiri nulis sudah nyambung, atau sudah dibuktikan dengan penulisan yang baik? Banyak teman-teman di sini itu sering terjebak. Kenapa? Karena menulis saja itu nggak logik kadang. Entah itu terkendala strukturnya, grammarnya. Pengennya ngomong gini, nulisnya gini, misalkan kayak gitu ya. Pengennya nulis present, tapi nulisnya pakai kode-kode atau indikasi lampau. Terus biasanya nggak dikasih jembatan. Jadi kalau menyebutkan atau membicarakan ide pertama masuk ke ide kedua itu harus smooth. Nah, smooth itu menggunakan penggabung-penggabung kata seperti meanwhile, whereas, in the other hand, terus nevertheless, however. Nah, kayak itu. Jadi ide pertama dan ide kedua itu smooth.
nggak langsung titik langsung lompat ke ide kedua, titik lanjut ke ide pertama lagi, masih belum selesai, titik lanjut lagi. Jadi antar kalimat nanti satu paket dan antar paragraf idenya harus jelas dan logik. Logik itu masuk akal sesuai dengan data gambar. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah lexical research. Lexical research itu pada dasarnya adalah vocabulary. Vocabulary itu bisa bertahap. Sekali lagi ada dua pilihan. Ini sama seperti mempelajari reading. Teman-teman mau menghafal vocabulary dulu, akademik vocabulary yang minimal ya C1 atau B2, syukur-syukur bisa C2. Jadi B2 sama C1 itu adalah level mulai dari A1 sampai C2. Nah, itu level dari A1 yang paling umum, paling banyak digunakan dalam konteks casual, sampai C2 atau C2 itu biasanya formal banget atau digunakan dalam bentuk akademis. Saya tidak merekomendasikan ya, secara pribadi saya tidak merekomendasikan teman-teman harus menggunakan selalu C1 atau C2. Penggunaan C1 atau C2 itu juga perlu jam terbang yang tinggi. Karena apa? Jika dipaksa pun juga akan berakibat fatal. Contohnya itu adalah banyak case-case di mana teman-teman itu memaksa diri menghafal vocabulary akademis, namun tidak tepat dalam penggunaannya. Itu juga malah nggak bagus, malah nggak logik, nggak jadi coherence lagi akhirnya, ya kan? Pengennya ngomong apa, vocabnya kemana, kan, yang gitu. Terus gimana dong sarannya? Kalau menurut saya, flow aja dulu. Flow aja dulu itu gunakan bahasa-bahasa sederhana, yang penting teman-teman tahu alurnya. Teman-teman tahu cara pengambilan keunikan dari data. Teman-teman tahu cara melogikakan agar mudah dipahami oleh pembaca. Itu dulu menurut saya. Nanti kalau struktur katanya sudah baik, idenya sudah baik, setelah itu baru silakan dikembangkan dengan si one atau si two. Jadi ada beberapa yang diedit, pemilihan kata-katanya diganti dengan kata-kata yang lebih baik. Terus gimana caranya? Biasanya dari referensi. Kita bisa melihat dari referensi penulisan yang lain yang umumnya dipakai. Seperti itu. Baru kita lihat konteksnya, pemakainya di bidang apa. Jika ada yang sama, baru letakkan di situ. Itu cara yang kedua. Jadi caranya adalah mengerjakan dulu, baru nanti diganti beberapa yang kurang. Bukan menghafal vocab-vocab dulu, setelah itu logikanya belum dapat, uniqueness-nya belum dapat, maksa pakai vocab-vocab yang ada. Sama seperti ilustrasinya itu seperti naik sepeda motor, beli motor misalkan, beli motor baru. Yang penting itu bisa dulu, bisa pakai motor dulu, tahu bagaimana mengendalikan motor itu dengan baik. Jika memang sudah dirasa punya kemampuan mengendalikan dengan baik, you mau modif dengan segala ekstra apa itu namanya aksesorisnya, silahkan saja. Tapi kalau masih you dibelikan motor baru, belum bisa naik motor dengan benar, kecepatan nggak haluan, nggak paham, udah mau dimodif-modif, mengontrol nggak bisa, itu sangat-sangat berbahaya. Nah, kalau anggapnya kalau writing berbahayanya sih, berbahayanya bagi pembaca. Pembacanya nggak paham-paham. Ini di mana, ngomongin apa, ini vocabnya kok gini, nah ya gitu. Jadi selain di posisi ini, sebagai penulis, kita juga harus memposisikan diri sebagai pembaca. Apakah mudah memahami tulisan ini? Jadi kurang lebih sama seperti riset ya guys ya. Kalau teman-teman sudah skripsi, kurang jauh, kurang lebih penulisannya nanti kayak gini nih. Cuman kan ada dua, kuantitatif sama kualitatif. Kalau yang ini yang kualitatif ya, karena deskripsi. Ada data gambar, habis itu kita disuruh menjelaskan, mendeskripsikannya dengan baik, sehingga pembaca nanti ketika melihat tulisan, melihat sekilas tentang gambar udah sesuai. Oh iya, gambarnya sama. Oh iya, jadi kayak baca gambar gitu, baca data. Jadi kesimpulannya lexical resource seperti itu ya. Silahkan pakai yang biasa-biasa aja. Misalkan nanti ada kurangnya ya udah diganti gitu aja. Itu lebih ringan karena belajarnya flow daripada harus menghafal dulu vocab banyak yang akademis, tapi teman-teman nggak tahu tepat penggunaannya, maksa pakai. Yang terakhir adalah grammatical range and accuracy. Grammatical range itu tidak hanya tensesnya benar, tidak hanya aturannya benar, tapi modifikasinya juga banyak jenisnya.
Jadi seolah-olah teman-teman di sini tidak hanya bisa menulis simple sentence. Kalau bisa itu dalam penulisan itu banyak kompleks sentence-nya daripada simple. Banyak loh ya, bukan berarti you nggak boleh nulis simple sentence, boleh. Tapi harapannya lebih banyak kompleks sentence. Nah, teman-teman pertanyaannya tinggal paham nggak nih masalah simple, compound, atau complex sentences? Nah, compound sentences biasanya kalimatnya ada dua digabung dengan fun voice yaitu for, and, nor, but, or, yet, so gitu. Jadi kalimat bla 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 so bla 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 itu fun voice. Jadi compound. Tapi kalau complex biasanya ada when. Kalimatnya di tengah-tengah ada when-nya, ada while-nya, ada on the other hand, ada whereas, ada however, ada nevertheless, nah kayak gitu. Itu complex sentence. Terus di sini kan penggunaannya adalah use wide range of structure. Wide range of structure itu kalau teman-teman bisa merubah strukturnya menjadi tidak biasa, karena level struktur kan banyak. Ada yang simple, ada yang sederhana, ada yang compound, ada yang kompleks, ada yang dimodifikasi, seperti kalau istilah-istilahnya di reducing. Reducing itu seperti penghilangan beberapa kata. Jadi sebenarnya kalimatnya panjang karena kita memang udah tahu struktur katanya itu bisa dimodifikasi, kita hilangkan sejenak atau hilangkan beberapa. Jadi terkesan pendek tapi sebenarnya isinya panjang. Itu boleh menggunakan inversi. Inversi itu kalau penulisan kalimat pada umumnya adalah subjek, predikat, objek, kayak gitu kan. Inversi itu dilubah letak tata lokasinya seolah-olah objeknya di depan, verbnya di tengah, subjeknya di belakang. Nah, pasti belum beberapa udah pernah dengar ya. Contoh yang sering banget inversi itu seperti there. There is a student. Itu kira-kira subjeknya di mana? Student atau there-nya? Nah, itu padahal sebenarnya subjeknya ada di student ya, bukan di there. Itu namanya pembentukan kalimat inversi. Makanya kenapa jika studentnya itu lebih dari satu, bukan there-nya yang dirubah atau ditambahi s, malah verbnya. There are many students. There is a student. There are many students. Nah, kayak gitu. Jadi subjeknya itu di belakang. Yang mempengaruhi kata kerja is jadi are itu adalah yang student tadi, yang kelihatannya posisinya di belakang. Itu namanya adalah aturan-aturan dari grammar yang berbentuk inversi. Nah, kalau teman-teman tahu kayak gitu tuh, ketika menuliskan teman-teman bisa apa istilahnya memvariasikan penulisan. Jadi tidak monoton nge-flat subjek predikat objek gitu-gitu aja. Nah, jadi pengetahuannya tentang itu juga perlu. Jika dirasa saya di sini masih lemah nih di sini tentang variasi bentukan, nggak apa-apa. Yang penting tulis dulu. Maksudnya tulis itu tulis permasalahannya. Saya masih lemah dalam structure wide range, maksudnya gitu ya. Karakter wide range itu maksudnya adalah pengetahuan tentang modifikasi kalimat. Kalimat ini bisa dimodifikasi seperti apa aja gitu. Jadi mayoritas di sini adalah bagaimana kita menuliskan sebuah pendapat berdasarkan gambar dan data tapi tidak secara monoton. Itu yang penting. Nah, jika teman-teman ada yang kurang di sini, misalkan ada satu variabel grammatical range and accuracy saja atau lexical resource saja, biasanya agak turun nanti bench score-nya. Agak turun. Jadi walaupun task achievement-nya 8, tapi kalau lexical research-nya jadi 6, grammatical-nya range 6, jadi variabelnya dihitung lebih banyak yang mana, teman-teman. Kalau banyak 6-nya, jadi nanti bench score-nya antara 5 sampai 6. Tapi jika teman-teman banyak variabelnya yang mencukupi untuk bench score yang atas atau tinggi, teman-teman juga bisa masuk ke tinggi. Dan ini tidak ada ilmu pastinya atau aturan pasti seperti reading. Kalau salah 7 pasti dapat bench score dari apa itu dari 40 soal dari bench score 7,5. Tidak ada aturan seperti itu. Kita hanya mengetahui tanda-tandanya saja. Jadi kemungkinan besar setiap examiner akan memiliki nilai yang berbeda. Apalagi examinernya adalah examiner pelatihan kayak gini. Saya dengan guru yang lain pasti penilaiannya beda. Tapi kiblat saya adalah band descriptor ini.
band descriptor ini. Jadi kalau teman-teman bisa membuat saya mengurangi coret-coretan merah di tulisan teman-teman, insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan minimal 6,5. Itu ya guys ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu. Saya mau tanya terkait yang lexical resource dan vocabulary. Ada nggak sih kayak cara kita tahu kita tuh lagi di level yang mana gitu? Apakah ada rekomendasi tes gitu online misalnya atau kayak gimana cara kita taunya? Sebenarnya itu ada di website, teman-teman ukur saja atau buka kamus saja. Ketika dibuka kamus nanti di situ sebenarnya udah ada levelnya. Coba nanti teman-teman praktek. Kalau teman-teman tetap nggak ketemu, kabari saya. Nanti saya akan bimbing di next meeting untuk melihat vocab itu sendiri gimana kelasnya. Contoh nih misal kata-kata Inggris gitu aja. Klik aja di kamus. Tapi nggak semua kamus memang tersedia. Biasanya sih referensi saya sih Oxford kayak gitu atau jenis-jenis yang lainnya. Kadang U Dictionary saja itu bisa memunculkan kelas katanya. Jadi nanti ketika diklik itu ya, teman-teman bakal ngelihat sinonimnya, antonimnya, terus jenis kelas katanya. Dia bisa berubah jadi kata kerja, bisa berubah jadi kelas kata benda, atau misalkan jadi kata sifat kadang-kadang kayak gitu. Itu bisa dilihat. Terus di situ ada tulisannya, dia itu A1 atau A2, B1 atau B2, C1 atau C2, itu bisa. Nah, yang paling kentara itu adalah di kamus Oxford yang manual, maksudnya yang buku. Itu dulu kan saya ngajar pronunciation tuh, cara baca apa ya, cara baca penulisan atau cara baca vocabulary tanpa ayel-ayelan. Kan dulu di sini lagi tren tuh ayel-ayelan. Yang benar itu because itu jadi permasalahan di sini sering jadi kayak gitu. Sebenarnya kan dua kiblat itu ya, jadi nggak masalah. Selama you bisa mengatakannya dengan baik ya nggak masalah. Itu hanya permasalahan dari versi British atau American. Jadi nggak boleh ada fanatisme. Oh yang benar itu because itu salah itu. Nggak ada, karena memang ada dua referensi. Dua referensi yang diakui dari dua negara yang sudah menjadi kategori international language. Itu belum masuk yang Singapura, belum masuk yang Bangladesh, belum masuk yang ini Australia. Jadi mereka punya accent sendiri-sendiri. Nah, ketika saya ngajari kayak gitu, di penjelasan titik-titiknya kayak gini nih, dia muncul kelas katanya B1 atau C1 atau C2 gitu. Jadi nggak perlu tes. Atau teman-teman langsung klik saja Google vocabulary level C1 atau contoh vocabulary level C1 misalkan gitu untuk bahasa daily, bahasa sehari-hari. Itu nanti akan muncul beberapa website yang menunjukkan misalkan kayak kata-kata yang kita gunakan dalam keseharian itu muncul sinonimnya. Sinonimnya muncul. Misalkan kayak apa ya? Saya kok lupa ya, misalkan kayak destroy. Destroy itu uh, apa ya kemarin? Kok lupa sih. Modulated atau apa ya itu. Nanti habis ini ada sih tulisannya. Itu ada. Jadi saya sertakan juga beberapa sinonimnya. Jadi yang termasuk kategori A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. Jadi bisa dicek secara online. Itu ya. Oke, thank you, sir. Aku juga mau nanya, kira-kira ada nggak ya contoh hasil writing gitu yang nilainya 9 dan nilainya yang rendah kayak 6 atau kayak 5 6 ke bawah gitu supaya ada patokan gitu. Kalau ada sebenarnya ya, ada banyak di website pun juga banyak. Kalau bingung nanti saya akan kirim linknya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua apa itu istilahnya penulisan dari referensi orang lain itu bisa diakui kebenarannya. Jadi banyak di website itu sumber kan banyak ya. Jadi kita kalau menurut saya sih ada beberapa website yang trusted gitu. Jadi yang misalkan nilainya 9 atau 8 itu kita dikasih tahu ciri-cirinya dan disesuaikan dengan band deskriptornya. Ada juga penulisan yang bilang ini nilainya 9 tapi tidak dikasih tahu karena apa? Muncul tulisan saja gitu. Nah itu yang nggak valid menurut saya nggak valid karena apa? Ya bisa jadi itu benar bisa jadi salah karena jika disesuaikan dengan band deskriptor itu beda. Nah kalau untuk band deskriptor 5, 6, 7 sebenarnya teman-teman nggak perlu mencari
tahu kesalahan, mencari tahu bagaimana band descriptor 5 atau 6 atau 7. Yang menurut saya rekomendasikan ya, fokus saja bagaimana pembenarannya untuk band descriptor 8 atau 9. Kalau teman-teman memiliki kesalahan di sini, fokus tetap kejar mana harusnya yang 8 gitu saja. Daripada teman-teman nanti mengira-ngira, mengimajinasikan yang 5, 6, 7 berarti nilainya segitu, mending nggak usah. Jadi menurut saya adalah temukan saja apa yang harus teman-teman lakukan di band deskriptor 8 dan 9. Turunnya nanti sedikit. Tapi kalau teman-teman menguasai semuanya, itu butuh waktu yang lama. Dan mempraktekkan yang brand descriptor seperti no, no. Nanti akan ada referensi teman-teman bisa gunakan untuk melihat. Tapi bukan melihat tulisannya ya. Maksud saya lebih cenderung ke alurnya. Pahami alurnya dulu bagaimana cara menceritakan. Setelah itu alurnya sudah sesuai dengan ini, band descriptor, baru lihat kata-katanya. Apa yang dia gunakan. Nah itu boleh dicomot-comot itu. Boleh dimodifikasi pribadi. Gitu ya Kak Azmi. Gimana Kak Timothy? Yeah, sir, I want to ask, is there any recommended website for us to like make a writing and then the website can define our band score? Ini ada juga That's nih. the first. Yeah, that's the first question. The second one, uh, in offline IELTS session, like we should write it on the paper. Hmm. Is our kebagusan tulisan define also our band score? Thank you, sir. Nah, di sini ada tapi nggak ada yang free. Kemarin itu sempet ya, salah satu member saya itu sempet, dia itu searching di website, itu ada tulisannya Band 9 Score. Band 9 Score itu adalah yang digadang-gadang website, ketika kita meletakkan penulisannya, dia bisa menilai. Nah, teman-teman saya itu coba member saya itu coba subscribe, setelah itu bayar per bulannya berapa. Nah, dia itu ngecek beberapa website yang katanya band score-nya 9. Apakah benar diletakkan? Ternyata enggak. Ada itu, namanya band 9 score atau band score 9 gitu ya. Nah, itu website. Jadi teman-teman bisa meletakkan tulisan, terus habis itu dimasukkan ke website itu, nanti langsung dia itu otomatis kedetek apa itu segala feedbacknya. Vocabnya gimana, pas achievementnya gimana, grammarnya gimana, terus yang kurang apa aja, akhirnya benchmarknya berapa itu ada. Nah, teman-teman waktu itu nyoba di website lain, di website sebelah yang katanya band 9 score itu coba di copy, dipindah langsung secara itu. Di situ nggak bisa dapat 9. Ada yang dapat 7, ada yang dapat 7,5, ada yang dapat 6,5 gitu. Padahal websitenya judulnya contoh band writing band 9. Tuh. Ada juga yang band skornya biasa-biasa gitu ya, 6,5 atau 5 gitu ya, langsung di copy. Itu ya juga ada yang naik, ada yang 6, ada yang 6,5, ada yang 7 gitu. Pertama saya pernah menemukan beberapa itu yang skornya juga sesuai dengan tulisannya. Jadi band skornya itu 8. Itu saya hanya memahami ciri-cirinya. Saya tidak bisa memastikan ini tulisannya ini gimana ya biar dapat kayak gini itu nggak bisa. Tapi saya hanya memahami ciri-cirinya saja. Saya nggak bisa memastikan kayak gitu. Nah, jika yang ada yang free, saya belum bisa menemukan itu. Yang website free yang menguji kayak gini. Tapi kiblatnya itu sebenarnya sederhana saja. Ketika teman-teman belajar dengan saya, buat saya tidak banyak-banyak coretan gitu aja. Kalau nanti insya Allah tidak banyak coretan, karena saya sudah beberapa kali menerapkan sistem kayak gini nih sejak tahun 2022, itu alhamdulillah teman-teman writingnya dapatnya nilainya lumayan bagus. Jadi kiblatnya dari band descriptor sama saya sendiri. Pokoknya saya bilang ke member, silakan kerjakan writing dan buat saya ini tidak banyak menulis coret-coretan merah gitu aja. Tapi selama saya masih kotak-kotak merah, berarti you masih perlu banyak belajar. Bukan berarti you dapat band score bawah, bukan, tapi tetap harus banyak belajar.
sehingga bisa membuat saya itu mengurangi itu. Kalau pengen self learning, belajar sendiri, teman-teman harus riset sendiri website yang free atau yang bisa memberikan penilaian. Lagi-lagi yang perlu jadi kiblat adalah band descriptor. Aturan-aturan ini ketika teman-teman nanti cek di website, apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum, wah ini jadi pertanyaan lagi. Gitu ya, Kak Jul. Oke, sir. Sebenarnya banyak yang Kak Jul kayak gitu. Misalkan pengen nulis sendiri, habis itu dicek sendiri, nulis sendiri, dicek sendiri. Pengen kayak gitu sebenarnya, banyak yang pengen. Tapi sampai YouTube pun kan nggak ada kan yang bisa membocorkan bagaimana menjelaskan writing secara detail, kan nggak ada. Mayoritas di luar-luar orang luar sana jelasinnya adalah jelasin yang bagian awal saja, paragraf pertama saja, pembukaannya saja. Secara detail nggak ada. Tapi banyak yang melogikakan bagaimana cara menulis. Oke, tadi itu secara band descriptor ya. Sekarang kita masuk ke aturan atau rules. Sir, my second question, Please. kalau kita ini bakal offline kemungkinan masih ada nggak sih, sir? Maksudnya? Kayak menulisnya tuh nggak di laptop, tapi di kertas gitu masih mungkin ya, sir? Ah, udah jarang. Oh, paper base. Aku mau tanya mungkin, sir, apa ya, persebaran dari IELTS test tuh sekarang rata-rata orang pada online atau udah sebenarnya udah jarang yang pakai paper base gitu. Aku nggak tahu sih karena belum research. Menurut saya, paper base itu masih ada. Sampai sekarang masih ada. Tapi peminatnya mulai berkurang. Karena sejak pandemi waktu itu, sudah banyak orang yang pindah ke computer base. Jadi Oh, oke, oke. typing. Oke, sir. Nah, Paling mau nanya, berarti nggak ada perhitungan kayak misalkan kalau di laptop tuh kita kan bisa ngapus berapa kali, terus maksudnya mereka apakah menghitung kita berapa kali edit dan segala macam gitu. hmm, nggak masalah itu, nggak masalah ini diedit berapa kali itu nggak masalah itu selama teman-teman pengerjaannya masih dalam koridor waktu yang ditentukan nggak masalah, Oh, I see. kan Oke, ada waktunya oke, kan. oke. Thank you, sir. Oke, nah ini nih pembahasannya. Jadi teman-teman itu penulisannya kan minimal 150 kata ya. Jadi kita bahas dari rules-nya saja dulu deh. Rules di sini teman-teman fokus ke writing part 1. Writing part 1 itu sebenarnya adalah infografik. Jadi ada gambar, ada data, teman-teman harus merubahnya menjadi sebuah informasi teks. Teks yang informatif kan, maksudnya seperti itu. Nah, anggap saja kita ini adalah robot yang didesain untuk menciptakan terjemahan yang paling baik. Jadi kita merubah gambar dan data ini menjadi tulisan yang secara bahasa Inggris baik, secara akademis juga lumayan, secara tulisan struktur katanya juga struktur yang baik. Jadi sehingga fungsinya adalah mudah dipahami bagaimana cara membacanya. Tidak hanya dari lokal sendiri, tapi juga misalkan dari orang luar pun ketika membaca setidaknya kita punya standar yang bisa dibaca dengan baik kan seperti itu. Batas minimal penulisan itu 150 kata. 150 kata ini teman-teman batas minimnya, jadi jangan tulis ngepres, tulis di angka sekitar 160, 70 atau 90-an. Emangnya nggak boleh nulis sampai 200? Boleh. Semakin banyak penulisan, semakin tinggi kesempatan kalian melakukan kesalahan. Nah, jadi di sini yang ditantang adalah teman-teman bagaimana mengambil poin inti dan menyederhanakan penjelasan sehingga mudah diterima. Nah, ini ya, jadi tantangannya di sini. Terus nanti alur penulisannya. Alur penulisannya itu sebenarnya ada 3 jenis, yaitu introduction. Introduction itu masuk paket A sama B ya, termasuk intro sama general trend. Intro itu kalau bahasa kita itu bagaimana merubah judul menjadi pesan yang sama dengan penulisan yang berbeda. Kalau dalam bahasa reading sih paraphrase kalau namanya. Jadi ada konteks kalimat, teman-teman ambil inti pesannya, setelah itu tuliskan secara manual atau secara kemampuan kita pribadi dengan pesan yang sama tapi tulisannya beda. Jadi untuk menghindari plagiarisme. Jadi nggak langsung judulnya apa comot pasang
Ya boleh sih, tapi penilaiannya nanti kelihatan sekali dan itu haknya examiner buat coret-coret yang di situ. General trend itu overview atau gambaran umum. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan secara sederhana apa yang terjadi. Ya, sama seperti kayak YouTuber sekarang itu kalau lagi podcast, dia kan pasti ambil klimaksnya sedikit gitu ya, beberapa detik atau ya beberapa detik ya sebelum 1 menit itu diambil klimaksnya seperti apa, ditampilin di awal sehingga penonton itu penasaran ini kok bisa kayak gitu ya. Nah, akhirnya penonton itu melihat apa atau menonton lebih banyak lagi atau lebih lama lagi. Sama seperti di sini, general trend adalah kita harus memancing para pembaca untuk melihat apa yang sebenarnya secara umum terjadi. Nah, secara umum terjadi. Baru di body inilah nanti detailnya apa yang terjadi mulai dari awal sampai klimaks di sini. Penulisan data, variabel, detail, termasuk angka-angka atau jumlah ini masuk sini. Intro sama general trend tidak ada angka atau data jumlah yang terstruktur di data, nggak ada. Jadi gambaran umum saja secara bahasa deskriptif. Nah, ini task achievement ya, sama seperti ini batas minimum penulisan. Jadi tulisannya berapa, task achievement coherent and cohesive tadi saya sudah jelaskan di awal di band descriptor, lexical range sama accuracy. Saya juga sudah jelaskan tadi di band descriptor. Jadi intinya adalah pembahasan info utama di sini. Selanjutnya saya akan perkenalkan jenis-jenis kemungkinan gambaran-gambaran ya yang akan muncul. Jadi dalam penulisan writing part 1 itu ada 7 jenis soal. Dan yang diujikan hanya satu, kita nggak akan pernah tahu yang mana. Jadi kita otomatis harus prepare latihan semua penulisannya bagaimana. Ini yang bagian writing part 1 saja. Bayangkan kalau kalian hanya punya waktu 1 bulan untuk official test. Kalau kalian masih awam dan harus menguasai semua ini, pasti akan membutuhkan energi yang ekstra dan waktu yang ekstra untuk sering-sering latihan. Yang pertama di sini ada line graph. Pasti ada titik-titik garis-garis ini namanya line graph. Teman-teman hanya perlu tahu jenisnya saja ya. Kalau pada dasarnya yang berdasarkan data itu adalah yang ini nih. 3 yang baris pertama sama 1 yang di sini bar chart ini. Sisanya adalah tidak ada angka tapi permainan logika seperti before after gitu saja sih. Oke, kembali. Namanya ya. Line graph, ada titik-titik garis-garis. Yang kedua adalah pie chart. Gambarnya berupa kayak pizza gini, potongan pizza gini, tapi di sini ada nilai-nilainya, angkanya, presentasinya ada. Terus yang ketiga ada tabel. Tabel itu informasi data langsung dirangkum dengan kolom-kolom kayak gini dengan data-data angka. Kita harus baca gimana ini caranya bacanya ya. Terus yang keempat adalah bar chart. Bar chart itu tabel batang kayak gini. Bisa ke depan atau lurus berdiri atau menyamping sama aja. Yang penting disebut bar chart kayak gini ini. Di sebelah kiri biasanya informasi data, di sebelah bawah ini biasanya informasi variabel. Nah, variabel itu apa saja yang dibahas biasanya seperti itu. Nah, bisa jadi muncul di sebelah kanan kayak gini. Nah, 4 yang saya jelaskan ini kategorinya data semua. Jadi berhubungan dengan angka-angka atau jumlah-jumlah. Nah, yang dua ini belum. Yang di sini belum. Biasanya tidak bermain dengan data angka, tapi hanya bermain dengan tahun biasanya. Ini namanya mapping before after, guys. Kayak produksi treatment visual wajah gitu ya, guys. Sebelum di sini, sebelum pakai sabun ini, nah kayak gini. Setelah pakai sabun ini, nah kayak gitu. Jadi kalau ini masalah lahan biasanya. Lahan dulu tahun 90 kayak apa, sekarang tahun 2023 kayak apa, nah gitu. Jelasannya before after. Terus yang di sini diagram ini biasanya alur pembuatan sesuatu atau alur terjadinya sesuatu. Kalau di sini itu alur pembuatan batu bata di pabrik, mulai dari penggalian tanah liatnya sampai pengirimannya. Jadi ada alurnya gitu. Jadi nggak ada data di sini, hanya penyampaian alur. Dan yang terakhir, yang kadang muncul, kadang tidak adalah kombinasi. Yang di bawah ini, kombinasi itu
Biasanya kayak gini nih, bar chart dengan pie chart, line graph dengan tabel, tabel dengan pie chart, tuh yang umumnya sering dikombinasikan. Jadi secara otomatis dalam satu penulisan ada dua jenis gambar data. Tapi ini hanya tampilan saja yang sedikit terkesan menyeramkan di awal karena belum tahu cara penulisannya. Kalau teman-teman sudah tahu cara penulisannya, berarti digabung model kayak apapun nggak masalah. Sama seperti gambaran pie chart di sini. Ada dua kan? Di sini pie chart yang pertama tahun berapa, di sini pie chart yang kedua tahun berapa. Ya sama seperti ini, cuman bedanya di sini tampilannya saja. Ini variabel pertama, ini variabel kedua. Jadi yang perlu teman-teman ketahui dan fokuskan adalah bagaimana cara menulisnya saja. Nah, di dalam pertemuan kali ini, mungkin juga sama besok, kita fokus yang pakai data dulu. Bagaimana ngambil pemahaman yang dari data. Baru nanti yang sisanya. Gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menulis introduction. Nah, introduction ini adalah paragraf pertama. Jadi paragraf itu kalau menurut saya itu sebenarnya minimal ada dua. Paragraf yang pertama ini isinya adalah judul sama overview tadi, general trend. Paragraf yang kedua ini body atau konten. Nah, body paragraf ini boleh ya, terserah. Mau dibuat satu paragraf bisa. Satu paragraf itu biasanya kalau teman-teman satu ide. Nanti ide kedua biasanya kan perbandingan tuh. Ide kedua ditulis paragraf ini lagi. Boleh. Atau mau langsung satu paragraf. Jadi ada dua ide di sini. Tapi ada jembatan katanya ya. Biasanya adalah conversely, in comparison, however. Jadi langsung dibandingkan dua ide di sini. Itu juga boleh. Terserah kenyamanannya teman-teman menulis bagaimana. Dibuat paragraf berbeda gini lebih detail lagi, dibuat satu paragraf kayak gini boleh juga, tapi ini kemampuan untuk memodifikasi kalimat karena pasti ada beberapa kata yang dibutuhkan untuk menandakan bahwa idenya udah ganti nih. Tuh, jadi terserah. Jadi penulisan introduction itu biasanya ada di awal ini aja nih, paragraf yang awal. Oke, kita masuk ke bagaimana cara penulisan introduction. Yang pasti ketika menulis introduction itu hal yang perlu kita ketahui adalah baca judulnya dulu. Nah, di sini ada perintahnya, you should spend about 20 minutes on this task. Jadi teman-teman mengerjakan writing part 1 itu 20 menit. Nanti mengerjakan writing part 2-nya 40 menit. Jadi dalam 1 jam teman-teman mengerjakan part 1 dan part 2. Terserah nih teman-teman mau habisin 40-nya yang bagaimana. Yang di sini boleh, yang di writing juga boleh. Tapi kalau teman-teman ngerasa enjoy saja sambil edit, tahu-tahu waktunya tinggal 10 menit ngerjain part 2, itu tidak ada tambahan info lagi. Selesai di situ. Teman-teman belum menulis, belum selesai, masih judulnya saja di bagian part 2, selesai habis waktunya. Ya udah ke submit otomatis. Jadi teman-teman juga harus punya prediksi waktu. Jadi kalau sudah tahu cara menulisnya, harus bermain dengan waktu. Saya nggak boleh ngabisin waktu kurang maksimal 20 menit. Kalau bisa penulisannya 15 menit, ada 2 menit untuk ngecek tulisan saya udah benar belum, secara logika ini idenya udah aman belum, tensisnya udah aman, sudah sesuai dengan apa mau saya mau ngucapinnya bagaimana. Sudah yakin selesai, tinggal langsung fokus masuk ke bagian 2 gitu ya. Kita masuk ke fokus penulisan introduction di paragraph writing 1. Anggap aja ini judulnya. The graph below shows the number of inquiries received by Tourist Information Office in one city over a 6-month period in 2011. Di sini grafnya menunjukkan jenis-jenis inquiries atau jenis-jenis variabel atau jenis beberapa icon yang diterima oleh office di suatu kota selama 6 bulan di tahun 2017. Jadi di sini tuh ceritanya ada office gitu ya guys ya, kayak office travel gitu lah, anggap aja office travel. Di situ itu pusat informasi di mana para turis itu bisa tanya-tanya ke situ. Nah, kayak office center kayak gitu. Nah, dari office center ini ada beberapa inquiries. Nah, sebenarnya inquiries ini itu
beberapa cara. Tapi tidak sedetail ini ya guys ya. Maksudnya nanti kan ada gambarnya juga. Nah, gambar itu menunjukkan inquiries-nya apa aja. Jadi saya kasih bocoran dulu. Inquiries ini maksudnya adalah beberapa cara penyampaian ke office. Ada yang telepon, ada yang ngechat saja, ada yang mengunjungi secara langsung. Nah, dari 3 cara itu, teman-teman, ini yang paling banyak yang mana di sini selama 6 bulan di tahun 2011. Jadi nanti ada judulnya. Nah, teman-teman tugasnya adalah coba ilustrasikan pesan di sini dengan kalimat yang berbeda. Nah, itu namanya paraphrase atau cara menuliskan introduction. Jadi, step awal ketika nanti teman-teman melihat judul, teman-teman yang harus dilakukan pertama kali adalah lihat instruksinya, apakah sudah benar. Kalau sudah benar, langsung paraphrase judulnya. Tulis judulnya dengan kreasi atau modifikasi kekreativitasan teman-teman. Yang penting pesannya sama. Di sini ada beberapa titik yang nggak boleh hilang. Apa itu titik yang nggak boleh hilang? Biasanya adalah jenis inquiries-nya nggak boleh hilang. Terus nama dari tempat atau lokasi yang penting yang dibahas. Terus biasanya kotanya, biasanya adalah durasinya sama tahunnya. Sisanya adalah silahkan dimodifikasi. Modifikasi itu bisa dengan kalimat yang berbeda, boleh dengan penataan yang berbeda. You pengen sebutkan tahunnya dulu, baru ke kota, baru inquiries-nya, baru selama berapa bulan. Boleh, kayak gitu juga boleh. 6 month ini nggak ditulis 6 month, tapi langsung ditulis Januari sampai apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sampai Juni juga boleh. From January to June. Boleh juga. Di tahun 2011 nggak bisa dialih-alih berarti. Tetap di tahun 2011. Mungkin cara menggantinya adalah posisinya saja. Misalnya di tengah, atau di depan, atau di mana, itu boleh. Tulis informasi, office. Teman-teman kalau punya sinonimnya boleh, tapi jangan sampai hilang. Di sebuah kota, hanya satu kota ya. Jadi kalau nggak disebutkan satu kotanya, ini nanti diukur ke seluruh dunia. Jadi seluruh kota yang ada di dunia. Jadi nggak dapat pesannya. Oke ya, bisa dapat gambaran tentang penulisan paraphrase judul, Kak Azmi, Kak Jul. Lumayan, Sir. Nah, ambil pesan-pesannya ya. Jadi jangan semua yang saya katakan ditulis, tapi intinya saja. Cara menulis introduction itu adalah paraphrase judul dulu. Nah, kayak gitu. Misalkan nanti ketika teman-teman mengerjakan, lah, paraphrase apa ya? Diskusikan dulu. Kalau tetap nggak dapat atau nggak dapat jawaban, silakan googling. Kalau tetap nggak dapat, silakan chat saya. Maksudnya bagaimana, harusnya bagaimana. Nah, ini nih hal-hal yang penting ya. Ini adalah contoh bagaimana paraphrase itu dibuat. Di sini ada awalannya yang diganti. The line chart illustrates. Di sini the graph below shows. Graph di bawah ini menunjukkan jumlah. The line chart ini lebih detail lagi. Nah, ini berarti teman-teman kondisinya harus tahu gambarnya dulu ya kan. Baru nanti teman-teman bisa. The number of inquiries sent to the Tourist Information Office. Di sini kan diterima, di sini dikirim. Boleh. In a particular city, we are 3 means of communication. Ini di sini adalah 3 means of communication, ini adalah number of inquiries. Kalau di sini adalah beberapa variabel, gitu kan? Kalau di sini adalah 3 jenis cara berkomunikasi. Tuh. Di sini ngomongnya over 6 months, di sini ngomongnya between January and June. Nah, biasanya paraphrase judul itu yang paling sering, sedikit yang paling sering itu adalah dipotong depannya saja. Biasanya ya guys ya, ini paling males ini sebenarnya. Jadi teman-teman kalau bisa modif semuanya, tapi kalau lagi bete, lagi bad mood, gak semangat ngapa-ngapain, biasanya cukup diganti kata pembukanya saja, subject verb-nya saja diganti. The line chart illustrates atau apa. Di sini sudah sediakan 10 contoh cara memberikan otomatis ketika teman-teman mengganti subject verb-nya, otomatis sudah terganti secara paraphrase. Nah, jadi yang saya ganti biru ini ada banyak ini.
the given graph illustrates that the number of inquiries received by tutors itu sudah aman. Tapi paraphrase-nya minim sekali. Apakah itu salah? Nggak ada salahnya. Writing itu nggak ada salahnya. Yang salah yang variabel tadi itu. Cara mengukur kesalahan penulisan itu dari variabel tadi. The provided data presents a comparison of number of inquiries received by data. Ya. Jadi gitu. Jadi subject verb-nya yang di awal itu diganti 10 cara ini, sudah selesai paraphrase-nya jadi. Itu cara yang efisien ya. Jadi harus hafalan dulu. Hafalannya apa 10? Enggak. Hafalkan saja 2 yang paling teman-teman mudah diterima atau mudah untuk dituliskan kembali. Enggak usah semuanya. Nanti kalau udah bosan sama 2 ini, tambah lagi 2 yang lain. Itu caranya. Jadi nge-flow lagi cara belajarnya. Enggak memaksakan diri di awal. Clear ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya skip ke next slide? Kak Azmi, Kak Jul? Belum, Sir. Aman ya? Aman, sir. Gambaran ya. Nah, ini adalah poin-poin yang biasanya diganti. Kalau nggak diganti, letaknya saja yang diganti. Nah, ini sebenarnya ada latihan. Nah, biasanya saya sering ngasih latihan teman-teman karena apa? Saya bagi, jadi writing 1 itu ada beberapa hari penulisan fokus karena nggak semuanya sama, yaitu bisa menangkap pemahaman secara cepat kayak gini. Jadi saya kasih latihan dulu, misalkan kayak gini nih. Nah, saya kasih 10 leading sentence nih, silahkan coba modifikasi kalimat ini. Ya, kadang modifikasinya itu ada verbnya yang kurang S, ada yang ada beberapa variabel yang dihilangkan, ada pemasangan yang between sama N ini diganti tapi nggak sesuai, nah kayak gitu. Jadi pasangan kan ada word pairs ya guys ya. Word pairs itu pasangan kata. Misalkan both itu harus sama N, nggak boleh both sama or itu nggak boleh, nah kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya dari error-error yang mereka ciptakan. Jadi ini kita skip saja, nanti you langsung tulis yang sudah saya kirimkan itu, coba buat saja langsung paraphrase-nya bagaimana. Ini tugas keduanya, biasanya seperti itu. Jadi kita langsung skip untuk penulisan paraphrase, sekarang kita masuk ke overview atau general trend. Masih ingat overview atau general trend? Overview atau general trend kalau dalam bahasa kita adalah gambaran umum. Gambaran umum itu adalah prediksi sementara gambaran ini seperti apa ya, kayak gitu. Contoh nih, misalkan kayak gini nih. Gambaran umum itu bagaimana kita menyimpulkan tulisan ini secara sederhana. Kalau kita lihat di sini bagian pojok kanan atas di sini, ini variabelnya itu pada naik. Tiga bulan pertama pastilah ya, dari angka yang umumnya 400 sudah mulai naik, ini udah naik. Apalagi di 3 bulan terakhir ini, naik semuanya ini. Ya ada sih sedikit itu. Ini adalah gambaran umum. Jadi cara menyimpulkan secara sederhana adalah mayoritas gambar di sini itu variabelnya mengalami kenaikan. Kenapa saya bilang mayoritas? Kan yang naik 2, yang turun 1. Jadi kan yang lebih banyak naiknya gitu. Jadi gambaran umum atau overview itu adalah kita memberikan sedikit kesimpulan apa yang terjadi tanpa menyertakan angka di sini. Kita nggak boleh menyertakan ini. Kita hanya menyertakan hasilnya saja secara sederhana. Contohnya di sini. Overall, it is clear that visitors to the city made more inquiries in person and via telepon. In person kan yang merah ini nih. Yang hijau telepon. Nah, merah sama hijau naik kan? Nah, sedangkan yang kuning ngedrop ini yang informasinya menggunakan email atau letter. Sedangkan written letters and email became the least common choice. Nah, jadi banyak yang meninggalkan. Nah, ini tinggal teman-teman yang mengkreativitaskan pembahasannya. Mayoritas orang-orang yang menghubungi secara langsung, in person maksudnya ya, dan menghubungi melalui telepon mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga akhir bulan. Sedangkan orang-orang yang menghubungi melalui email atau penulisan surat mayoritas mengalami penurunan.
Itu yang dinamakan overview atau general trend. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu tentang pengambilan inti poinnya? Kak Azmi, Kak Jul? Not Eh, yet, sir. masih mencerna, Sir. Belum ya? Nah, untuk pembukaannya, pembukaan cara menulis overview itu mayoritas menggunakan overall ya, mayoritas. Walaupun ada in all itu juga ada. Jadi tulisannya menggunakan kata-kata overall. Atau teman-teman bisa menggunakan 5 contoh di sini nih, diambil sebagai pembuka overview. The graph illustrates the overall trend of number inquiries exactly in person and by telephone increase dramatically, misalkan gitu ya, meningkat secara dramatis, itu saja. While letter and email drop significantly. Nah, itu juga boleh. Jadi kalau dibahasakan in person sama telepon itu pada akhir bulan selama 3 bulan terakhir itu naik, sedangkan letter sama email menurun. Sebenarnya secara pembahasan kayak gitu, kita saja yang bagaimana membahasakannya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu bentuk-bentuk penulisan kayak gini nih, kayak gimana aja, teman-teman bisa langsung googling. Googling itu adalah contoh penulisan overview di writing task 1 gitu. Itu ada tulisannya. Tapi saya hanya memberikan pesan-pesannya saja. Intinya adalah biasanya kalau overall atau overview itu menunjukkan secara sederhana apa yang terjadi di awal. Tidak ada detail, tidak ada angka. Tahun boleh, bulan boleh, tapi tidak ada angka detail. Kayak gini nih, nggak ada. Cukup? Aman? Sampai sini? Untuk day one-nya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita itu belajar 2 hal. Introduction, isinya adalah paraphrase judul dan overview ini atau general trend. Sekaligus termasuk aturan-aturannya ya tadi ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Kak Azmi, Kak Jo, ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Sir. Ini yang jadi PR. 3 gambar yang sudah saya kirimkan, tolong tuliskan secara introduction. Jadi tugas teman-teman adalah menulis paraphrase judul dan juga overview-nya saja. Ada 3 gambar kan kemarin? Nah, itu silahkan ditulis. Besok kita bahas detailnya. Bagaimana cara menulis detailnya ini. Cara detail ditulis bagaimana, itu saya akan gambarkan. Jadi besok sudah bisa menulis writing part 1 versi full. Secara introduction sudah, secara body detailnya sudah. Nah, nanti dibantu dengan pengerjaan tugas sendiri di rumah. Cukup? Tidak ada Sorry, Sir. Tadi tugasnya sampai apa ya, Sir? Pengerjaannya. Introduction. Introduction itu isinya paraphrase judul sama membentuk overview ini. Sudah? Oh, yang general trend ya, Sir? Oh, overview itu juga general trend. Itu hanya beda bahasa. Banyak yang bilang overview, ada yang bilang general trend. Sama ya, gambaran. Ya. Kalau tadi sampai yang body itu apa, Sir? Body isinya, isi paragrafnya. Tadi membahas, maksudnya tugasnya untuk yang body itu gimana? Oh, besok. Kan saya belum jelasin body. Oke. Thank you, Sir. Nah, jadi PR-nya adalah silahkan tulis introduction-nya dari 3 jenis foto yang saya kirim kemarin, gambar itu kemarin. Tulis paraphrase dan overview-nya saja, selesai. Jadi besok sebelum kelas teman-teman store. Setelah itu baru masuk ke body. Sir, I want to ask about the first image. There is no guidance like the other photo. Oh, yang kemarin. Oke, nanti saya akan kirim ulang. Saya punya di sini biasanya. Biasanya sih. Apa sih di situ? Atau ini aja juga boleh. Ini juga ada kok. Di sini sudah ada. Ini namanya line graph. Ada. Terus di sini tabel juga ada. Terus di sini bar chart juga ada. Yang terakhir pie chart juga ada. Atau kerjakan yang ini juga boleh saya kirim PPT-nya di grup.
Kerjakan ini juga boleh. Ini sudah ada judul sama perintahnya. Jadi besok kita cross check itu ya. Gimana Kak Azmi, Kak Jul, clear? Clear, sir. Oke. Jadi aman ya untuk pertemuan kali ini. Itu saja dulu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sorry, Sir. Jadi tugasnya yang di Telegram atau yang di PPT ya, Sir? Sebenarnya sama aja, terserah silahkan mau kerjakan yang di Telegram boleh atau yang dikerjakan di sini juga boleh. Karena apa? Karena pada dasarnya sama, yaitu mempelajari tentang jenis-jenis writing. Yang pertama ada line graph, ada pie chart, ada bar chart, itu boleh. Kalau pengen yang versi komplit, misalkan kayak Kak Jul tadi, Sir yang picture pertama judulnya nggak ada, ya udah kerjakan yang di PPT sini saja, ambil nggak apa-apa. Nggak harus sama, maksudnya antara Kak Azmi sama Kak Jul ini ketika mengerjakan harus sama-sama tugasnya nggak masalah. Fokus saja diri sendiri, mau ambil dari PPT juga boleh, udah ambil dari tugas yang saya kirim kemarin juga boleh. Yang penting adalah satu-satu ya, nggak usah sama. Nanti ambil line graph yang ada di foto yang saya kirim, habis itu line graph lagi yang ada di sini ya, percuma nanti. Yang penting adalah beda. Teman-teman nyoba yang line graph, pie chart juga dicoba, tabel juga dicoba, apa lagi ya, bar chart juga dicoba. Gitu ya, Kak Jul, Kak Azmi, clear? Clear, thank you, Sir. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini seperti itu saja. Untuk pembahasan body kita akan bahas di next meeting. So, if you still have any questions, please write something or say something for me, and I'll give you something for feedback for it. So, thank you guys for joining this morning. Hope it helps you to understand the writing in part 1 or the first step. So, we can meet again inshallah for tomorrow. Have a great day and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, everyone. Waalaikumsalam, thank Thank you, you. sir. Welcome.